Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua umat tebusan Tuhan, umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk sama-sama dapat merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap anugerah-Mu yang suci, kudus, dan mulia. Dengan hati penuh kerinduan, kami mempersiapkan diri untuk sebentar masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya roh hikmat, urapan-Mu mengurapi setiap pribadi kami, baik Sobat Maestro dimanapun berada, dan terlebih urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu, agar kami dapat bersekutu dengan kebenaran firman-Mu yang menumbuhkan iman pengharapan kami, yang menuntun kami di dalam jalan kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu ya Bapa. Dari sebab itu berbicaralah dan berkati kami semua, agar oleh firman-Mu kami dapat dikenyangkan, kami dipuaskan, kami ditumbuhkan di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema tentang tanggung jawab. Pada saat ini banyak sekali orang takut mempertanggungjawabkan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi banyak sekali orang ingin lari dari tanggung jawab. Takut mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Karena memang tanggung jawab ini adalah seluruh beban atau seluruh resiko konsekuensi yang harus dipikul oleh setiap pribadi. Karena ketidakdisiplinannya, karena kelalaiannya, karena ketidakjujurannya, ya, orang harus mempertanggungjawabkan. Tetapi karena kebaikannya, karena ketekunannya, karena kejujurannya, orang pun harus mempertanggungjawabkan. Sehingga ada dua sikap hati. Ada satu sikap yang penuh sukacita ketika harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Dan ada juga sikap hati yang takut untuk mempertanggungjawabkan apa yang harus dipertanggungjawabkannya. Nah, kita akan lihat merupakan bagian daripada khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang akan kita lihat perikopnya di dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana kita akan melihat relasi antara tuan dan hamba yang baik, tetapi juga ada hamba yang jahat. Nah, kita akan lihat sisi tanggung jawab daripada tuan sang pemberi kepercayaan dan juga hamba yang baik. Mereka melakukan tugas dan perannya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ibu bapak saudara terkasih, di dalam ayat ini kita bisa menemukan maka kata tuannya itu kepadanya. Ada seorang tuan. Tuan ini adalah sang pemberi kepercayaan. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Ada kata hamba, berarti ada tuan, ada hamba. Memang di dalam perikop ini ada 3 hamba. 2 hamba yang baik dan setia, tapi ada 1 hamba yang jahat. Hamba ini adalah penerima kepercayaan daripada tuannya. Lalu dikatakan di sini, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini kepercayaan yang lebih akan diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang baik dan yang setia. Kepada hamba yang dapat bertanggung jawab. Itu akan ditambahkan kepercayaan. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi jelas ada upah, ada pahala bagi hamba-hamba yang melakukan tugas yang dipercayakannya dengan baik dan setia. Akan diberi tanggung jawab yang lebih. Dan dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini menunjukkan bahwa ada pahala bagi mereka yang bertanggung jawab. Nah, hal inilah yang akan kita sama-sama renungkan ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 25 mulai ayat yang ke-14. Inilah Tuan yang menyerahkan hartanya, mempercayakan hartanya. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuan, penguasa kerajaan surga yang sangat mengenal hambanya. Dari ayat ini dikatakan ada Tuan yang memberi kepercayaan kepada hamba-hambanya. Tuan itu memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya dengan penuh tanggung jawab. Nah ini ya, Tuan yang digambarkan sebagai penguasa kerajaan surga. Karena di sini dikatakan sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini Tuhan Yesus sedang menggambarkan satu relasi yang terjadi sesuai dengan pola kerajaan Allah, yaitu ada Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya, menugaskan kepada hamba-hambanya. Tuhan yang memberikan tugas kepada hambanya juga tidak berlaku semena-mena, tapi dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dia memberi kepercayaan kepada hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Ini menunjukkan keadilan daripada Tuhan itu. Itulah Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi Tuhan itu tidak asal menuntut, tidak asal memberi tanggung jawab, tapi betul-betul menilai hambanya. Ada yang 5 talenta diberi, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Perbedaan jumlah talenta ini bukan menunjukkan ketidakadilan daripada Tuhan, tetapi sebaliknya. Justru Tuhan itu menunjukkan keadilannya karena berdasarkan kesanggupannya. Nah, kita akan lanjut melihat yang berikutnya, yaitu hamba yang baik. Hamba yang baik. Ya, kita akan lihat hamba yang baik di dalam Matius 25 ayat yang ke-16.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Di dalam ayat yang ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Inilah sikap hamba yang baik. Hamba yang baik adalah hamba yang bertanggung jawab, menerima kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Jadi artinya hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini betul-betul bertanggung jawab kepada tuannya, sebab dia sudah memperoleh hal yang harus ditanggungjawabkan, yaitu 5 talenta dan 2 talenta. Lalu hamba-hamba ini pun melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh fokus konsentrasi, dengan penuh akal budinya mengembangkan 5 talenta ini. Ini menunjukkan bahwa hamba yang bertanggung jawab, selain dia bertanggung jawab kepada Tuhan, juga dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ini jenis tanggung jawab. Tanggung jawab kepada otoritas yang di atas, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga. Setiap manusia harus bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini, dia mempertanggungjawabkan dengan sepenuh hati. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Yang diberi 5 talenta beroleh laba 5 talenta, untungnya 5 talenta. Kita bisa menilai tanggung jawabnya adalah tanggung jawab penuh daripada hamba ini. Dari mana kita tahu dia bertanggung jawab secara penuh? Dari hasil. Dikasih 5, labanya 5. Ini menunjukkan maksimal, hasil yang maksimal. 100%. Keuntungannya 100%. Orang tidak bisa mencapai kemaksimalan jika melakukan tugasnya dengan setengah hati. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, tidak dengan segenap disiplin. Tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal. Dalam masa-masa seperti ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita semua menyadari kita hidup dalam dunia nyata dan hidup dalam tekanan, perjuangan, pergumulan hidup yang betul-betul menekan. Betul-betul sulit. Bagaimana sikap kita? Kita perlu bertanggung jawab. Atas apa? Atas talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita ada talenta, kita ada kasih karunia, kita ada bakat, kita ada pengetahuan yang perlu kita kembangkan dengan segenap hati. Mengembangkan apa yang ada pada kita. Sebagaimana yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta. Yang menerima 2 talenta tidak iri terhadap yang menerima 5. Yang menerima 5 juga tidak sombong terhadap yang menerima 2 talenta. Sebab mereka mengenal Allah mereka, Tuhan mereka adalah Tuhan yang adil. Memberi dengan jumlah sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta di dalam Matius 25 ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ada satu kurun waktu di mana pada akhirnya setiap hamba harus mempertanggungjawabkan. Jadi tanggung jawab itu ada. Ada satu batas waktu di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, di dalam Matius 25 ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa
laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dari sini kita bisa melihat betapa hamba yang menerima 5 talenta itu ketika saatnya harus mempertanggungjawabkan di hadapan tuannya, sama sekali hamba ini tidak punya keraguan, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gentar. Tetapi justru hamba yang menerima 5 talenta itu datang di hadapan tuannya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian. Dia katakan, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Puji syukur kepada Tuhan. Sekalipun hamba ini diberi tugas dan dituntut tanggung jawab, tetapi ketika hamba ini melakukan tugas dan dengan penuh tanggung jawab, maka hamba ini tidak perlu merasa takut untuk mempertanggungjawabkan. Hamba ini tidak perlu cari celah untuk lari dari tanggung jawab. Nah, ini alasan-alasannya mengapa banyak orang yang ingin lari dari tanggung jawab, ingin sembunyi dari tanggung jawab, tidak berani bertanggung jawab. Karena apa? Mereka tidak bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, tidak mendisiplin diri, tidak melakukan tugas dan menggunakan kesempatan dengan baik. Ini menjadi perenungan dan peringatan bagi kita semua. Jangan sampai waktu-waktu yang kita lalai, kita tidak bertanggung jawab dengan waktu, kita tidak mendisiplin diri, kita tidak bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, kepada pimpinan kita misalnya, dan terlebih kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang milik Tuhan, tebusan Tuhan, umat Tuhan. Kita mungkin tidak bertanggung jawab kepada keluarga, anak tidak bertanggung jawab kepada orang tua karena tidak taat kepada orang tua. Itu semua akan mendatangkan satu tekanan di dalam jiwa kita, membuat kita khawatir, membuat kita gentar. Tetapi kalau kita lihat teladan yang diberikan oleh hamba yang menerima 5 talenta ini, ketika waktunya harus mempertanggungjawabkan, dia datang kepada Tuhannya. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Hamba yang setia bertanggung jawab sampai akhir. Hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dengan penuh sukacita. Sebab apa? Hasilnya maksimal. Inilah kemaksimalan. Jadi manusia bisa nggak maksimal? Bisa. Kalau dia mengembangkan potensinya secara maksimal, bertanggung jawab dengan maksimal, jujur dengan maksimal. Jadi jujur itu sepenuhnya. Manusia bisa mencapai kemaksimalan. Karena namanya manusia, ada batas maksimal. Kita lihat hamba yang kedua, hamba yang menerima 2 talenta. Di dalam Matius 25:22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ini yang menerima 2 talenta. Hamba yang bertanggung jawab sampai akhir. Ketika dituntut pertanggungjawabannya, dia juga dengan penuh sukacita, penuh rasa percaya diri, tidak ada kegentaran. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Mempertanggungjawabkan dengan sukacita. Sebab apa? Dia sudah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budinya. Sehingga apa? Hasilnya 100% maksimal. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat pahala bagi hamba yang baik dan setia dan yang bertanggung jawab. Ada pahala, ada upahnya. Walaupun zaman sekarang ini sulit sekali mencari orang-orang yang betul-betul memiliki integritas, memiliki
tanggung jawab yang baik. Sulit, tidak mudah. Tetapi berbahagialah dan bersukacitalah hamba yang setia dan bertanggung jawab. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, jadi memang tanggung jawab itu akan ditambahkan kepada orang yang memang bertanggung jawab. Puji syukur pada Tuhan. Ya, ini promosi. Tuhan bisa mempromosi orang-orang. Tuhan bisa mempercayakan perkara-perkara yang besar. Kepada siapa? Kepada orang yang layak untuk dipercaya. Kepada orang yang layak untuk diberi pertanggungjawaban. Jadi nilai satu tanggung jawab itu nilai yang sangat besar. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam perumpamaan ini, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Selama kita hidup dalam dunia ini, jika kita bertanggung jawab dengan baik, Tuhan akan memberikan kepercayaan. Dan bahkan nanti setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup di dalam dunia ini, Tuhan memberikan satu pahala yang bersifat kekal. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tuannya siapa? Tuannya adalah penguasa kerajaan surga. Nah, itulah sukacita besar. Ada pahala bagi mereka yang selama hidupnya bertanggung jawab. Puji syukur kepada Tuhan. Hari sebab itu, kita harus bertanggung jawab atas seluruh kesempatan yang Tuhan berikan. Atas seluruh kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup ini adalah kesempatan. Selama kita menjalani hidup ini, Tuhan pun menganugerahkan kasih karunia, memperlengkapi kita dengan kesehatan, dengan akal budi, dengan kekuatan, dengan seluruh penunjang kehidupan. Fasilitas-fasilitas yang ada pada kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebab kita waktu lahir dalam dunia ini, kita tidak bawa apapun. Kita perlu mempertanggungjawabkan segala talenta kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab akan tiba waktunya, sekali waktu kita akan harus mengadakan perhitungan dengan Tuhan Sang Pemberi segala sesuatu. Puji syukur kepada Tuhan. Tetapi lain halnya, ada hamba satu yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab ini akan menerima penghukuman. Saya tidak bahas di sini karena waktu. Tetapi baiklah, ibu bapak saudara terkasih, pergunakan setiap kesempatan yang ada, setiap kasih karunia yang ada dengan penuh tanggung jawab. Di hadapan Tuhan, Sang Pemberi kasih karunia itu sendiri. Puji syukur kepada Tuhan. Minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul bertanggung jawab memancarkan terang bagi dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Tentang tanggung jawab ini, Tuhan memberikan kepada kami keberanian untuk kami betul-betul dapat merubah sikap kami agar kami hidup di dalam perkenan Tuhan, hidup bertanggung jawab di hadapan hadirat Tuhan. Tentu oleh pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, maka kami dapat mengalami satu pembaharuan demi pembaharuan, pemulihan demi pemulihan, agar kami menjadi pribadi yang berkenan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.